Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Bapak dan Ibu guru di SMP Negeri 3 Mospati. Izinkan saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 kelas 113A Kabupaten Magetan. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan budaya positif, yaitu tentang terwujudnya murid yang memiliki budi pekerti yang luhur dengan menerapkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Berkaitan dengan budaya positif ini, apa dan kenapa kita dalam pelaksanaan kegiatan guru penggerak ini mendapatkan materi, dan sebagai gambarannya berkaitan dengan peran guru hebat, di mana kita dari calon guru penggerak akan bisa menularkan ilmu yang didapat dan diimplementasikan nanti di sekolah, yaitu di SMP Negeri 3 Mospati, di mana perannya dari guru hebat, dari guru penggerak tersebut yaitu mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu di SMP Negeri 3 Mospati. Dan kegiatan ini tak lupa atas dukungan dari Bapak Ibu guru semua, dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh warga sekolah yang telah memberikan waktu dan tempat buat saya untuk menyampaikan berkaitan dengan budaya positif di sekolah, yaitu di SMP Negeri 3 Mospati. Tujuan dari budaya positif itu terdiri dari satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, yaitu berkaitan dengan hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, budaya positifnya yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir juga berkaitan dengan restitusi, yaitu restitusi segitiga. Di dalam budaya positif ini kita akan belajar berkaitan dengan yang namanya disiplin. Di sini saya mengambil berkaitan dengan budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan menjabarkan dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Apa makna dari disiplin itu? Berasal dari kata disiplina. Kalimat disiplin itu yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi maknanya, kedepannya kita akan bersama-sama merubah cara pandang kita mengenai tentang disiplin. Dimana kalau tujuan kita bersama di sekolah, kalau kita tidak bisa mengerjakan secara bersama-sama, maka disiplin di sekolah ini tidak akan berhasil kalau kita tidak bisa kompak. Jadi harapan kita bersama, kita bisa merubah kedepannya disiplin di sekolah kita akan menjadi lebih baik, dan tentunya kemajuan yang kita dapat di sekolah akan luar biasa. Yang selanjutnya yaitu makna nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang sudah mohon izin kami tulis tadi akan berkait terus dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kita dalam kurikulum Merdeka tetap berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan nanti kedepannya tetap pada profil pelajar Pancasila. Berkaitan dengan disiplin positif tadi, berkaitan dengan dalam budaya kita,
Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan di mana disiplin itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan yang bukan intrinsik. Yang kedua, berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diana Goseng dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia itu yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana kalau kita dalam pembelajaran itu ada hukuman, maka kita tinggal tergantung hukumannya. Kemarin kami bisa saya cerita, kita sharing diskusi kenapa ada guru memberi hukuman, terus apakah hukuman itu baik atau tidak. Nah, mungkin di ruangan ini saya akan mencoba diskusi dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau kami kemarin berdiskusi tentang hukuman, penghargaan, dan imbalan berkaitan nanti dengan restitusi. Mungkin saya ingin minta pendapat dari Bapak Ibu yang ada di sini berkaitan dengan motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan imbalan atau penghargaan, terus berkaitan nanti dengan restitusi tadi. Kita kaitkan dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Mungkin saya minta pendapat dari beberapa dari teman. Hukuman itu yang baik seperti apa? Itu kemarin muncul di kami, di diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi. Mungkin saya minta saran atau pendapat, mungkin kita nanti diskusi tempatnya di sini. Monggo dari Bapak Ibu. Monggo Putri, tidak apa-apa, ini kita sifatnya pembelajaran, tidak ada sesuatu yang pinter, enggak, kita sama-sama belajar. Monggo. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tadi kita bicara mengenai hukuman ya, hukuman yang bagaimana yang seharusnya diterapkan kepada peserta didik. Hukuman itu sebetulnya kalau ada kata-kata hukuman itu kesannya bagaimana ya? Kesannya itu seperti sesuatu yang menakutkan karena namanya juga hukuman. Jadi bagaimana kalau seandainya kita itu sebetulnya itu hukuman tapi kita menggunakan bahasa yang lain sehingga anak itu merasa yang dilakukan itu walaupun sebenarnya adalah hukuman tapi anak bisa melaksanakan tanpa merasa ada tekanan. Nah, untuk bentuknya itu ya kita harus menyesuaikan dengan apa istilahnya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, mungkin begitu Pak Topik. Jadi intinya kata-kata hukuman itu kalau menurut saya pribadi itu seperti sesuatu yang menakutkan. Begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Putri berkaitan dengan hukuman tadi. Jadi di sini muncul di konsep kami tentang disiplin hukuman. Ini kan konotasinya tadi mesti konotasi yang jelek kan tuh ya. Memang benar kalimat hukuman ini kan bahasanya langsung terasa tidak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan,
murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Jadi dampaknya kalau kita memberikan suatu konsep berkaitan dengan disiplin, kalau nanti kita di kelas dimohon kita bisa menyamakan persepsi biar sama-sama dengan hukuman yang sifatnya mendidik. Jadi kemarin itu sifatnya mendidik. Terus hukuman yang dalam arti misal tidak boleh kita secara langsung fisik atau mungkin dengan yang sekarang lagi tren itu pembulian dan sebagainya. Jadi kesan yang hukuman itu kurang pas. Terus yang berkaitan dengan konsep disiplin tadi, yaitu berkaitan dengan penghargaan. Nah, kalau penghargaan memang tidak efektif karena tidak semua guru biasanya kalau siswa kita, anak-anak didik kita di kelas, biasanya kalau penghargaan kan sifatnya mesti materi, itu tidak efektif. Terus sebenarnya bagus, jadi anak itu diberi suatu konsep di mana segala sesuatu kalau memang dia bagus, ya tidak salahnya kita memberikan penghargaan. Jadi memastikan kreatifnya, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya, ini adalah konsep yang tidak bagus. Tapi kalau kita nanti ke depannya berkaitan dengan konsep dari penghargaan tadi, tentunya akan menjadi baik berkaitan dengan penghargaan. Jadi misal kalau anak di kelas bisa mengerjakan suatu pelajaran, mendapatkan atau dia bisa mengerjakan, dan tidak salahnya kita memberikan penghargaan. Atau mungkin bagi siswa kita yang berprestasi mengharumkan nama sekolah, tidak salahnya kita memberikan penghargaan. Terus yang berkaitan dengan konsekuensi, itu murid menghormati peraturan, merenungi kesalahan, stimulus respon, perlu monitoring secara berkelanjutan, penguatan secara berulang. Ini konsekuensi. Jadi kalau konsep disiplin ini bagus, jadi anak akan taat pada peraturan. Jadi kalau sekarang berkaitan konsekuensi ini kembali kepada yang biasa kalau kita di awal pembelajaran kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi ini adalah suatu bentuk konsekuensi. Terus dengan restitusi itu merubah. Jadi murid menjadi bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Teori kontrolnya nanti di slide berikutnya. Lanjut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, tadi yang berkaitan restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Gelsenkirchen. Pengertian restitusi bukan menebus kesalahan. Maksudnya begini. Jadi restitusi itu bukan suatu menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu pengertian secara kita secara umum. Terus dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan. Dengan restitusi kita bisa menawar bukan dipaksa, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter yang atau bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah contoh kasus yang kami buat kemarin, tidak mengerjakan PR atas nama salah satu siswa. Ini saya buat kasus. Kalau ini kasus seperti tidak mengerjakan PR, kalau kita bedakan perbedaan dengan hukuman konsekuen dan restitusi. Guru menghukum siswa tersebut untuk lari mengelilingi hall atau lapangan sebanyak sekian kali dengan niat hati membuat murid itu jera. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah suatu bentuk hukuman. Berkaitan dengan konsekuensi, dengan kasus yang sama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya dan dikerjakan sebanyak kemauannya Bu Guru misal atau Pak Guru 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas berkaitan dengan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Menjadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain.
Jadi konsep perbedaan dari hukuman, konsekuen, dan restitusi kita bisa membedakan. Jadi intinya nanti ke depan berkaitan dengan keyakinan kelas tentunya bisa kita implementasikan di seluruh kelasnya masing-masing di tempat Bapak Ibu guru mengampu sebagai wali kelas. Mohon nanti di setiap pembelajaran untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini selalu dimunculkan, disepakati, dan ini suatu bentuk aturan yang nanti mengikat pada siswa di dalam kelasnya masing-masing. Ini adalah kegiatan buat keyakinan kelas. Saya contohkan di kelas 8, yaitu yang pertama nanti cara kita membuat keyakinannya dengan berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga menampilkan keyakinan di kelas. Ini sudah Bapak Ibu kerjakan dan tentunya kedepannya lebih baik untuk keyakinan yang ada di kelas dan tentunya menyadarkan untuk anak didik kita supaya menaati apa yang menjadi keyakinan di kelasnya masing-masing. Bisa beda-beda keyakinan kelas ini, tidak mungkin sama di kelasnya Bu Rumsiani akan punya keyakinan dengan Bu Tri, atau mungkin kelasnya Pak Bayu tidak akan sama dengan kelasnya Bu Murni. Atau mungkin Bapak Ibu guru walaupun tidak menjadi wali kelas di kelas tersebut bisa membuat kesepakatan dalam pembelajaran. Dari setiap masuk itu boleh Bapak Ibu guru itu membuat kesepakatan. Misal sepakat nanti dalam pelajaran Bapak atau mungkin Ibu guru, anak-anak dibuat sepakatan nanti misal tepat waktu, menjaga kerapian atau kebersihan kelas, atau mungkin tidak boleh keluar, dan itu adalah kesepakatan yang mengikat pada siswa yang berkaitan nanti di mata pelajaran Bapak Ibu guru masing-masing. Ini keyakinan kelas, di mana nanti ini salah satu contoh misal disiplin waktu. Tentu kita tadi di depan sudah belajar disiplin, makanya ini contoh aja Bapak Ibu. Jadi nanti kedepannya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas, dan harapan kami kedepannya Bapak Ibu itu membuat keyakinan kelas buat besar panjang-panjang. Mohon izin, saya kemarin membaca di kelas 8A itu sangat panjang sekali. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya membuat keyakinan yang bisa diingat sama peserta didik. Jangan panjang-panjang ya, singkat-singkat saja. Ini salah satu contoh, dan kemarin himbauan dari fasil kami untuk membuat keyakinan kelas itu yang singkat-singkat saja dan mudah dihafal oleh peserta didik atau anak didik kita. Jadi ini contohnya misal disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat, berserta diri, menjaga kebersihan dan keindahan kelas, saling mengamati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru, menghargai teman yang sedang bicara, menerapkan 5S, gemar membaca dan menulis. Ini contoh Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan sedikit saja agar mudah diingat. Ini tadi sudah sampaikan di depan, berupa pernyataan universal yang umum sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi himbauan nanti pada waktu membuat keyakinan kelas atau peraturan yang melibatkan kondisi kelas dan sekolah itu semua warga itu dilibatkan. Ini segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu kita akan bisa memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini adalah contoh pertanyaan mungkin dalam segitiga restitusi berkaitan dengan segitiga restitusi tersebut. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kemarin di tugas yang saya buat berkaitan dengan demonstrasi konseptual, ada salah satu siswa dari SMP 3 atas nama Sindu itu yang kemarin saya dapatkan itu membuang sampah. Saya bertanya, kenapa kamu membuang sampah? Anaknya ya berdalih, berulah begini-begini. Nah, disinilah tugas kita ke depan
dengan segitiga restitusi itu membuat meyakinkan dan menstabilkan dari anak tersebut. Memang anak itu salah, tapi tidak selalu salahnya anak menjadi permasalahan yang kedepannya membuat anak tidak nyaman. Jadi intinya ke depan itu anak yang bersekolah itu harus dibuat aman, nyaman, bahagia, dan tentunya di dalam pembelajaran akan menjadi baik. Jadi intinya tadi berkaitan dengan budaya positif dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, di mana guru sebagai mempunyai posisi sebagai manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian berkaitan dengan budaya positif, tugas saya aksi nyata pada modul 1.4 berkaitan dengan program calon guru penggerak angkatan 10 kelas 113A Taufik Sudirman dari SMP Negeri Musmati. Terima kasih sudah kita bisa berdiskusi dan saya bisa menyampaikan berkaitan dengan budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mendengarkan pemaparan dari Bapak Taufik tadi terkait dengan budaya positif sekolah, saya kedepannya akan menerapkan budaya positif ini di SMPN 3 Mauspati guna mewujudkan atau menumbuhkan karakter positif untuk siswa-siswi SMPN 3 Mauspati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat. Pada siang ini Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak tipis dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu peraturan yang mengikat seluruh warga sekolah, termasuk kalian siswa, guru, karyawan juga. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu aturan yang harus disepakati bersama di kelas ini. Itu ya. Dan tentunya kalian semuanya nanti bisa menuliskan keyakinan kalian supaya apa? Suasana kelas menjadi aman, nyaman, menyenangkan, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik. Itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Berkaitan dengan kesepakatan nanti, kalian bisa menuliskan kesepakatan dengan sebuah kalimat, nggak usah panjang-panjang. Yang tentunya nanti yang selalu kalian ingat dan kalian bisa laksanakan di kelas nanti. Ya, jadi keyakinan nanti berkaitan dengan aturan atau keyakinan yang ada di kelas. Itu ya. Nah, silakan nanti tulis di kertas, Bapak bagikan, nanti ditempel di depan sebuah keyakinan yang nanti bisa menjadi kesepakatan di kelas. Silakan mulai ditulis, tidak usah panjang-panjang. Ayo Mas, mulai untuk menuliskan berkaitan dengan keyakinan kalian. Sudah? Yang dari beberapa yang sudah bisa langsung ditempel di depan. Nomor 1. Ke tempat duduk kalian. Baik, saya
akan minta salah satu dari kalian membantu Bapak membacakan hasil keyakinan kalian yang dituliskan yang sudah kita ke depan. Jessica silakan, bisa membantu Bapak ya Jess? Bisa. Bisa dibaca. Kesepakatannya ada tidak boleh keluar saat jam pelajaran dimulai. Tidak boleh keluar pada jam pelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke, kita taruh sini ya. Mungkin nanti ada beberapa yang sama. Kemudian tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Sepakat? Sepakat. Jadi kita sekarang tidak boleh membuli teman, ya. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Gimana? Sepakat. Baik, saya ikuti kalian. Sepakat. Kelas tidak boleh kotor dan harus selalu bersih dan rapi. Kelas tidak boleh kotor, harus selalu bersih dan rapi. Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih Jessica. Bisa kembali berikutnya. Dan tentunya apa yang sudah kita tulis di sini, nanti kita akan sepakati bersama. Sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk keyakinan mas kita, silakan kalian untuk menandatangani yang ada di sini yang sudah Bapak buat. Silakan kalian maju sesuai dengan absen menandatangani yang ada di sini. Absen 1 silakan. Lanjutnya selanjutnya baik, ini yang terakhir berkaitan dengan kalian sudah menandatangani tadi. Bapak minta kalian tentunya harus meyakini apa yang sudah kita yakini dan kita buat keyakinan di kelas, dan tentunya semuanya bisa menjalankan, menghargai apa yang sudah menjadi keyakinan bersama. Bisa? Bisa. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran ke depan menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih atas keyakinan di kelas dapakan. Tentunya kita bisa bersama-sama menjalankannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keyakinan kelas ini, kita nantinya akan bisa mendapatkan kelas yang aman, nyaman, tentram, dan damai. Dengan keyakinan kelas, kita bisa menghargai pendapat orang lain.